Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun kalian berada. Gimana puasa hari ini? Semoga lancar-lancar terus ya, dan sehat. Semoga sampai akhir, dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya amat ngeri tengok pasal di India. Ya Allah, cash perharinya rekor dunia 300.000. Bahkan yang meninggal tahu tak, seharinya 2.000. Gila, mayat bergelimpangan di jalan-jalan, kekurangan oksigen. Maka dari itu pemerintah Indonesia dan Malaysia melarang balik kampung demi kebaikan, dan tidak ingin seperti India. Belajar dari India. India sekarang parah men. Bahkan saat kremasi ya, pembakaran mayat itu, lahannya kekurangan, lepas tuh kekurangan kayu. Bahkan orang-orang sana menebang pokok ya, taman untuk kremasi. Parah. Bahkan tenaga medis frontliner itu kewalahan. Gila. Yang herannya ya, kalau di India ya, antara yang pesakit COVID itu sama ahli keluarganya itu biasa-biasa aja. Misalkan nih pesakit nih, nak hantar ke hospital, jadi mereka bersentuhan, tidak pakai alat atau apapun. Mask pun bukan yang standar, pakai kain, bukan mask yang ibaratnya yang dianjurkan sama dokter ya, bukan. Kacau bukan di India teman-teman ya. Kita harus bersyukur teman-teman, dan kita juga harus belajar ikut SOP. Kita sabar aja lah teman-teman ya. Kita pun dulu berapa tahun ya, kita sering balik kampung. Ini 2 tahun, mungkin 3 tahun ya, tapi jangan sampai 3 tahun teman-teman ya. 2 tahun ini tidak balik kampung, tahanlah ya. Dulu kita menikmati lebaran, menikmati balik kampung bertahun-tahun ya. Please lah, hanya 2 tahun ya teman-teman. Tapi kemarin saya melanggar protokol juga teman-teman. Ibaratnya kemarin saya pergi ke Bandung bersesasaan ya. Tapi selepas saya tengok di India, saya belajar. Ngeri tahu-tahu. Jangan disepelein COVID ini, bahaya. Apalagi ada varian baru. Itu lebih, ibarat mutasinya lebih cepat, lebih laju ya. Dari satu ke satu itu menularkannya laju. Beda sama yang dulu-dulu COVID-nya. Sekarang mah ngeri. Itu gara-garanya di India naik Bali itu karena ada ibaratnya acara keagamaan itu loh, yang orangnya bersasaan berkumpul satu tempat. Totalnya itu ada 5 juta orang berkumpul satu tempat. Lepas itu mereka mandi di Sungai Gangga apa kalau tak silap ya. Itu untuk membersihkan apa, dosa-dosa, lepas itu membersihkan virus-virus. Kepercayaan mereka teman-teman ya, kita hargai. So kita kena belajar dari itu. Oke teman-teman, ke sini ada sahabat Malaysia send sebuah video ya. Tak tahu tajuknya apa nih. Kita akan tengok seperti apa, jom. Pakcik, saya mau kasih cantik muka. Hai kak, masuk kak. Pakcik, saya mau buat muka macam ini bah, lawak. Macam dalam gambar. Oh, ini operasi ya, operasi plastik. Begini. Tapi kebalik. Muka sudah cantik banget. Kebalik itu. Hehe. Kok mati? Kepencet lagi. Lagi seru-serunya kepencet lagi. Oke, kita pilih lagi satu gameplay. Pakcik. Oh, oke. Paham. Kebalik itu, Pakcik. Itulah, saya mau kasih lawak lagi sedikit. Oke. Asik. Sarung tangan saya, mau pakai sarung tangan dulu. Pakcik mau tanya, kau kecewa tadi? Enggak lah, Pakcik. Saya tanya sebab saya heran kau minta bedah muka macam lagi cantik macam dalam gambar tuh, Bah. Oh, betul, Bah. Oke. Tunggu sekejap. Biar betul dia mau buat muka macam gini. Pakcik, cepatlah. Cantik muka saya. Aduh. Kejap, saya sangkut dulu. Bah, kau tahan saja. Saya mau jarum ini. Buka monyet. Sakit sajalah. Bah, mari saya kasih jarum. Nanti kamu tahan saja. Saya kasih jarum dulu di bagian hidung nih. Ada sakit sedikit sajalah, macam menyengat gitu. Kacau sini. Oke, sudah kah Pakcik bagian hidung saya? Kok nggak ada suaranya? Jap, saya tengok dulu. Logatnya Sarawak ya ini ya? Sudah samalah sedikit bagian hidung itu. Bah, terima kasih. Dan juga kau rasa sakit kah di hidung tuh? Oke juga. Oke. Jap, Pakcik tengok dulu. Ada tinggal sedikit lagi mau kasih sama. Pakcik macam lain tuh saya tengok tuh. Ya apa maksud kau? Sama sudah, Bah.
Pakcik, macam Apa lain. maksud kau ni? Ngam sudah baik, itu hidung pun sama. Aduh, pakcik, bukan yang itu. Ada-ada aja ini. Ini apa nih? Iklan ke? Apa tahu apa nih? Di sini tuh miscommunication ya antara dokter sama yang pasiennya ini. Ada-ada aja nih. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia, saya sebuah video tajuk dia adalah kenapa sistem kesehatan Malaysia bisa jadi terbaik di dunia, kalahkan banyak negara. Oke, menarik juga ini. Kalau pasal kesehatan Malaysia tidak diragui teman-teman ya. Bahkan banyak orang-orang Indonesia berobat ke Malaysia. Yaitu teman-teman di sana mungkin lebih modern teman-teman ya. Oke, kita belajar 1 3 play. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam jumpa kembali warahmatullahi wabarakatuh. dengan channel Dunia Fana News. Bila Anda belum subscribe channel Dunia Fana News, silakan klik subscribe secara percuma atau gratis. Terima kasih atas subscribe Anda. Dalam beberapa tahun belakangan ini Malaysia telah berhasil meraih sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia. Terakhir pada tahun 2019 yang lalu Malaysia dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori sistem kesehatan terbaik di dunia dalam indeks global tahunan versi International Living seperti Saya pernah bahas diberitakan ya, oleh betul ya. situs Smarter Health. Mengapa Malaysia bisa ditetapkan sebagai negara dengan sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia dengan mengalahkan banyak negara maju di Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang? Menurut riset International Living, Malaysia unggul dalam unsur pelayanan kesehatan dan infrastruktur canggih dibandingkan dengan negara-negara maju tersebut. Bicara infrastruktur, memang benar ada setidaknya 13 rumah sakit di Malaysia yang terakreditasi Joint Commission International (JCI), Wow, sebuah 13 loh. standarisasi global untuk kualitas layanan kesehatan klinik atau rumah sakit. Bisa jadi ini salah satu faktor munculnya persepsi jika berobat ke Malaysia lebih baik. Persepsi itu tercermin dari jumlah warga negara asing yang berobat Yes, ke Malaysia, banyak mencapai warga lebih dari Indonesia yang berangkat ke 800.000 setiap tahun. Sistem pelayanan kesehatan di Malaysia terdiri dari layanan publik yang didanai dari pajak dan dikelola oleh pemerintah, serta sektor swasta. Secara umum, pelayanan kesehatan sektor publik dikelola secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan yang juga mengatur industri farmasi dan keamanan pangan. Sektor publik, Depkes, menyediakan berbagai layanan yang komprehensif seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kuratif dan rehabilitasi yang diberikan melalui klinik dan rumah sakit. Sementara itu, sektor swasta didanai oleh pajak kepemilikan usaha asuransi, dan pasien yang berobat. Sektor kesehatan swasta menyediakan layanan kesehatan yang berfokus pada daerah perkotaan, melalui klinik dan Dalam rumah sakit kesehatan Malaysia swasta dengan perkembangannya pesat perawatan sekali ya. khusus untuk perawatan kuratif. Jika membandingkan pengeluaran per kapita pemerintah di sektor kesehatan antara Singapura, Malaysia dan Indonesia, ketiganya punya perbedaan signifikan. Data tahun Jauh Indonesia 2014 dari Global Health Expenditure Database (GHED) menunjukkan Singapura mengalokasikan $4.047 Amerika Serikat per orang. Malaysia mengalokasikan $1.009 Amerika Serikat Wow, per orang. jauh. Indonesia jauh banget mengalokasikan $299 Amerika Serikat per orang. Sistem Jauh pelayanan kesehatan Malaysia diatur dalam 3 kelompok, yang berarti 3 jenis kepemilikan membedakan rumah sakit di Malaysia seperti rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit swasta dan rumah sakit swasta nirlaba, non-profit. Maksudnya Rumah sakit swasta nirlaba apa tuh? sebagian besar terletak di Non-profit? daerah perkotaan dan dilengkapi dengan fasilitas diagnostik serta teknologi kesehatan terbaru. Iya, saya tahu. Semenjak 5 tahun Canggih memang terakhir, sana. jumlah pasien atau wisatawan medis asing yang mengunjungi serta melakukan perawatan di rumah sakit swasta melonjak tajam sekitar 950.000 orang per tahun. Banyak rumah sakit swasta Malaysia terakreditasi secara internasional, seperti Joint Commission International (JCI), Malaysia Society for Quality in Health (MSQH), Australian Council on Healthcare Standard (ACHS), dan The Wow, ini Reproductive mah Technology hospital nampaknya Accreditation swasta Committee ya. (RTAC).
Biaya perawatan di rumah sakit Malaysia tergolong kompetitif di dunia, berkisar 40-80% lebih murah loh. dibandingkan dengan Amerika Serikat, Australia, atau Eropa. Salah satu faktornya adalah regulasi yang diberlakukan Kementerian Kesehatan Malaysia tentang harga pelayanan kesehatan dan produk farmasi. Tenaga medis dan dokter di Malaysia, sama seperti halnya dokter di Singapura dan Indonesia, tak sedikit dokter spesialis di Malaysia yang merupakan lulusan universitas di luar negeri. Perbedaannya, misal dengan Singapura, ada kemiripan bahasa antara dokter di Malaysia dengan orang Indonesia, yaitu Melayu. Bahkan beberapa dokter fasih berbahasa Mandarin dan Inggris. Hal tersebut menjadi nilai jual lebih bagi wisatawan medis dari luar negeri. Inovasi dan teknologi kesehatan Malaysia. Salah satu inovasi kesehatan Malaysia adalah penggunaan AI untuk melakukan diagnosis pasien melalui gadget. Hal ini memungkinkan dokter mengukur detak jantung pasien secara akurat, melakukan ultrasonik seluler, dan bahkan mendiagnosis kondisi kulit dengan mengambil gambar di ponsel. Ada pula telemedicine. Pasien dapat memantau detak jantung dan kadar glukosa darah melalui perangkat yang dikenakan, seperti patch atau arloji. Sementara dokter mereka dapat memantau kelainan yang terjadi dari jarak jauh. Pasien juga dapat menghubungi dokter mereka melalui panggilan video dan menerima resep dokter sekaligus. Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) merupakan organisasi di bawah Kementerian Keuangan Malaysia yang bertugas untuk menaikkan jumlah wisatawan medis di Malaysia. MHTC menjadi layanan terintegrasi kelayanan kesehatan Malaysia. Pelayanannya meliputi perpanjangan visa untuk keperluan medis dan akomodasi. Tidak hanya itu, Bandara Internasional Kuala Lumpur menyediakan concierge dan longe khusus yang melayani wisatawan medis. Petugas akan menyapa wisatawan begitu keluar dari Aerobridge dan mengawal para wisatawan dengan mempercepat proses kontrol paspor serta bea cukai. Mereka juga dengan sigap mengantarkan wisatawan ke rumah sakit yang dituju dan menyediakan penerjemah bila perlu. Demikian info dari channel. Oke, saya sudah lama kawan-kawan ya mengikuti pasal perkembangan kesehatan di Malaysia. Saya pernah kan sebelumnya membahas pasal ada rumah sakit ya, ibaratnya melahirkan menggunakan robotik. Itu sebelumnya pernah juga masuk media Indonesia, Metro TV. Yang saya salut kawan-kawan ya, ada satu rumah sakit di Malaysia. Saya tengok di media Indonesia ya, di Metro TV. Kebetulan diliput. Jadi di sana teman-teman, satu dokter menangani 4 pasien. 4 pasien ya, ibaratnya pasien itu mengalami penyakit yang berat macam stroke atau jantung, hanya 4 atau 5 kalau tak silap tuh. Jadi tidak banyak-banyak. Jadi dokter itu fokus ya menangani 5 pasien ini supaya lebih maksimal melayani. Tidak banyak-banyak. Kalau misalkan banyak-banyak, satu dokter melayani 10 hingga 20 pasien, ya tidak ke kontrol, tidak maksimal kawan-kawan ya. Nah, itulah saya salutnya teman-teman. Oke, kebetulan kan sekarang ini membahas pasal hospital. Kebetulan saya juga ingin membahas pasal hospital dekat tempat saya ini. Kebetulan hospital dekat tempat saya itu hospital swasta. Cukup baik teman-teman ya. Oke, ceritanya macam ini kawan-kawan ya. Saya kan berapa hari yang lepas badan saya tidak sehat. Lepas itu ingin kontrol ke hospital dekat tempat saya. Oke, saya pergi sampai sana. Lepas itu kena isi selembaran kertas karena saya first time berobat ke sana. Lepas itu selesai, saya hantar ke sana. Lepas itu saya ditanya, "Kamu nak jumpa dokter apa?" "Saya nak ke bilik kecemasan karena saya ingin tahu saya sakit apa, ingin sekalian cek darah segala macam." Oke. Lepas itu dikasih selembaran kertas. Pergilah ke bilik kecemasan. Di sana saya jumpa nurse dan beberapa dokter. Intinya di situ banyak nurse saja. Nah, lepas itu saya belum apa-apa disuruh pergi ke tempat obat. Sedangkan saya belum dicek keadaan saya macam mana, saya sakit apa, langsung disuruh ke itu tempat obat. Oke, saya ikuti. Sampai di tempat obat itu, saya disuruh ke tempat kasir. Tiba-tiba ke tempat kasir, ya.
Oke, saya ikuti. Lepas tuh saya kena bayar. Kena bayar kalau tak silap tak sampai 100 ringgit. Oke, dikasihlah selembaran. Pergi lagi ke bilik kecemasan. Dari situ baru ditanganin. Serius ya, saya tidak tipu teman-teman ya. Jadi kena bayar dulu. Lepas tuh begitu saya udah bayar, kamu sakit apa ya? Tak, ceritanya macam tak langsung sakit apa. Yang sakit siapa? Saya seorang ya. Oke, sakit apa? Keluhannya apa? Saya cakep lah. Saya batuk-batuk, saya sesak napas, saya demam atau selesema ya, segala macam. Oke, langsung dia suruh timbang. Beratnya 59. Oke. Langsung lepas itu saya suruh tiduran di ibaratnya di katil ya, katil ruang kecemasan. Datanglah 2 nurse dan 1 dokter. Lepas itu dokter itu tanya-tanya, apa keluhannya? Saya cakap bla 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 bla. Oke, sekarang kamu infus dulu, dibagi cairan ya, karena badan kamu tengah lemah dan kamu tengah selsema. Oke. Lepas itu cek darah segala macam. Oke. Aduh kacau, agak aneh kawan-kawan ya. Saya tak masalah kawan-kawan ya. Takutnya yang penyakit-penyakit berat macam stroke atau jantung itu kena laju ditangani. Kalau tidak bahaya. Saat tidak ditangani atau 2 saat bahaya, nyawa taruhannya. Kalau bagi penderita stroke atau jantung. Kalau saya rileks saja, mau tunggu setengah jam tak apa ya. Aduh kacau menurut saya mah. Aneh teman-teman ya. Jadi kena bayar dulu ya pendaftaran, lepas itu ditangani. Aduh. Serius teman-teman ya. Ini jujur teman-teman ya. Bukan apa-apa, jujur. Saya tidak akan sebutkan hospitalnya. Sebelumnya saya agak kesal juga, agak-agak emosi karena bulan puasa saya tahan. Jadi saya tengah rekor saya seorang ya. Saya ingin buat vlog. Ibaratnya saya nih tidak tengokkan semua rekor semua hospital, tidak, hanya saya. Itu pun saya backgroundnya itu dinding, bukan backgroundnya bukan apa-apa, hanya dinding. Datanglah security, mas, tidak boleh rekod ke sini, tidak boleh. Hah? Saya hanya rekod saya seorang, di belakang saya tidak ada orang, tidak ada apa-apa, hanya dinding, tak boleh. Are you sure man? Saya hanya rekod saya seorang. Saya nak cakap, nak share lah ya keadaan saya macam mana ya. Tak boleh. Kamu nih tak boleh rekor ke sini. Tak izin. Kamu nih. Saya sabar. Udahlah tengah sakit ya, kena marah pula ya. Padahal yang saya rekor saya seorang loh. Saya tidak nampakkan sekeliling hospital, tidak nampakkan siapa-siapa orang, tidak ada, hanya dinding. Are you sure man? Lepas itu dindingnya tidak ada label hospital, tidak ada. Saya agak terkejutnya kenapa teman-teman ya. Sebelumnya bila saya berobat itu biasanya yang daftarkan itu orang lain ya, kerabat saya. Kebetulan ini saya langsung turun Padang. Macam mana ya? Agak terkejut. Tahu tak korang semuanya? Selepas saya bayar pendaftaran itu ya, ibaratnya yang 100 ringgit tak sampai itu, saya bagi tunjuk sama nurse di sana yang jaga di bilik kecemasan. Katanya apa? Cakap ke temannya, oh dia udah bayar, langsung ditangani. Hoi, laju. Maka dari itu banyak warga Indonesia yang berobat ke Singapura dan Malaysia. Ya, yang pertama itu fasilitas dan kecanggihan alat-alatnya ya. Lepas itu mungkin pelayanannya di sana luar biasa. Maka dari itu banyak beramai-ramai yang berobat ke Malaysia. Contohnya ada seorang kakak-kakak di interview di media ya, di Metro TV. Kenapa sih ya ibu atau kakak ini berobat ke Malaysia? Karena pelayanan di tempat dia ya, di Makassar, Sulawesi Selatan itu kurang maksimal. Walaupun dia berobat di hospital swasta yang ibaratnya udah memadai lah kawan-kawan ya, akan tetapi di sana tidak maksimal ya. Jadi satu dokter itu melayani hampir 10 sampai 20 pasien. Jadi tidak maksimal. Apalagi ayah kakak itu penyakitnya berat, jantung kalau tak silap ya. Korang tengoklah di Metro TV. Pernah Metro TV itu meliput pasal hospital di Malaysia.
Tania kawan-kawan ya, Malaysia mulai menunjukkan yang luar biasa dari segi kesehatannya. Itu juga ibaratnya menarik wisata asing yang nak pergi ke Malaysia. Dari segi medisnya hebat dan luar biasa. Jadi orang itu beramai-ramai ke Malaysia. Lepas itu fasilitas dari segi ibaratnya transportasinya mendukung. Wah, luar biasa. Orang kan kalau pergi ke Malaysia atau ke Singapura itu bukan hanya berobat kawan-kawan. Jadi misalkan contoh ya, misalkan adik saya sakit ya, yang hantarkan mesti 3 orang ya. Lepas tuh yang 3 orang itu tidak mungkin lah dia ibaratnya menginap di hospital, mesti dia menginap di hotel. Nah, itu salah satunya menambah pundi-pundi uang buat negara sana. Bukan hanya menginap di hotel, mereka beli makan di kedai-kedai sana, sekitar sana. Itu kan ibaratnya menambah duit-duit yang masuk ya ke kes-kes masyarakat sana. Nah, itu salah satunya. Terbaiklah teman-teman kalau pasar kesehatan agak sedikit jauh daripada Indonesia teman-teman ya. Harus diakui. Jangan marah pula para netizen plus 62. Memang kenyataan kita itu jauh dari segi kesehatan ya. Nah, bukannya marah, harusnya introspeksi diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.